الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Di balik sebuah keindahan alam, biasanya tersimpan sebuah cerita. Cerita tersebut berkaitan dengan asal-usul, larangan, bahkan sang penunggunya. Meskipun banyak cerita mistis dan larangan, tetapi cerita itu tak pernah mengurangi keindahan alam di tempat tersebut. Seperti halnya sebuah danau yang berada di Majalengka. Keindahan alam serta sejuknya udara tidak pernah sepi dari para pengunjung, meskipun tempat tersebut dipenuhi dengan cerita mistis. Di balik cerita mistis tersebut tersimpan sebuah kisah dan asal-usul serta tokoh yang mendiami tempat tersebut. Tempat itu dikenal dengan sebutan Situ Sangiang. Situ Sangiang yang berada di Desa Sangiang, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, bukanlah hal yang aneh bagi masyarakat sekitar. Karena di tempat tersebut menyimpan sejarah dan cerita mistis. Inilah komplek Situ Sangiang. Menurut catur para sepuh, dulunya tempat ini merupakan sebuah padepokan atau tempat menimba ilmu. Dan yang menjadi sesepuh di tempat ini bernama Prabu Dharma Suci. Ia merupakan penurus dari Batara Gunung Picung atau Batara Sudayasa. Padepokan Prabu Dharma Suci I semakin terkenal dan akhirnya ia mendirikan sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Talaga. Setelah Prabu Dharma Suci I wafat, Kerajaan Talaga diteruskan oleh putranya yang diberi nama Dharma Suci II, atau yang lebih dikenal dengan gelar Prabu Talaga Manggung. Ada banyak misteri tentang Prabu Talaga Manggung yang jarang diketahui orang. Misteri tersebut terjadi semenjak ia lahir sampai wafatnya. Menurut beberapa cerita, Prabu Talaga Manggung terlahir tidak seperti bayi pada umumnya. Ia lahir tanpa pusar dan kebal dengan senjata tajam. Hanya ada satu senjata yang mampu melukainya, yaitu sebuah tombak kecil yang menjadi pusaka dirinya. Ada yang mengatakan pusaka tombak kecil Prabu Talaga Manggung tersebut masih ada dan menjelma
menjadi sebuah pohon angsana di komplek Situ Sangiang ini. Inilah pohon angsana yang disebut sebagai jelmaan pusaka tombak Prabu Talaga Manggung. Selain keanehan yang terjadi pada waktu lahir, banyak cerita yang mengatakan sewaktu Prabu Talaga Manggung wafat, jasad serta seluruh kerajaan menghilang dan muncullah sebuah situ. Situ tersebut dikenal dengan sebutan Situ Sangiang. Inilah Situ Sangiang. Sekilas, keadaan di sini begitu mengesankan. Pemandangan danau dengan air birunya serta hutan yang mengelilinginya menambah pesona keindahan di tempat ini. Tetapi disinilah kisah kerajaan Talaga bermuara, dan di tempat ini pula kerajaan Talaga menghilang. Di antara birunya air Situ Talaga terdapat ikan-ikan besar yang bisa berinteraksi dengan para pengunjung. Menurut kepercayaan masyarakat, ikan-ikan ini merupakan jelmaan para prajurit yang ikut menghilang dengan sang Raja Talaga. Prabu Talaga Manggung mempunyai 2 orang putra-putri. Putra pertama Prabu Talaga Manggung bernama Raden Panglurah, dan yang kedua bernama Ratu Simbar Kencana. Ratu Simbar Kencana dinikahkan dengan senopati kerajaan Talaga. Tetapi sebuah peristiwa terjadi. Prabu Talaga Manggung wafat dibunuh oleh orang suruhan sang menantu yang menginginkan kursi kerajaan. Setelah beberapa lama, akhirnya Ratu Simbar Kencana mengetahui siapa pembunuh sang ayah yang tiada lain adalah suaminya sendiri. Dengan penuh kebencian, Ratu Simbar Kencana akhirnya membalas kematian sang ayah dengan membunuh sang suami sebagai balas dendam kematian dari sang ayah. Setelah kematian sang suami yang pertama, Ratu Simbar Kencana menikah lagi dengan salah seorang kesatria dari Galuh yang bernama Raden Kusumalaya Ajar Kutamangu. Dari pernikahan Ratu Simbar Kencana yang kedua, terlahir seorang putra yang dikenal dengan gelar Sunan Parung. Dan Sunan Parung inilah yang menjadi penerus dari kerajaan Talaga. Makam Sunan Parung tidak lepas dengan legenda Situ Sangiang, sehingga banyak para pengunjung menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Sunan Parung. Inilah makam Sunan Parung. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di tempat inilah cucu Prabu Talaga Manggung bersemayam.
Ia merupakan salah seorang penyebar agama Islam keturunan Galuh. Baiklah teman-teman, dalam perjalanan kali ini banyak cerita yang bisa kita renungkan. Sebuah cerita merupakan sejarah masa lalu yang tidak memiliki kepentingan. Cerita atau sejarah hanyalah merupakan sebuah alat agar kita mengenal perjuangan masa lalu. Seperti halnya apa yang kita perjuangkan hari ini. Itu semua merupakan sumbangan untuk sebuah hari yang jauh di masa depan. Seperti para leluhur yang berjuang demi anak cucunya. Mereka tak pernah merasakan hasil perjuangannya. Perjuangan mereka hanya menyisakan sebuah cerita yang diperdebatkan oleh anak cucunya. Wallahu afiq, akhwami thariq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.